Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid As-Salam beserta jajarannya, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Apa kabar pagi ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani kita, Allah sehatkan rohani kita, dan Allah cukupkan ekonomi kita. Amin ya rabbal alamin. Ini berjauhan banget ya. Mudah-mudahan suaranya kedengar ya. Karena memang enaknya nyender gitu ya. Cuman karena taman-taman surga biasanya syahdu gitu kan. Kemudian mata ngelayap sedikit, itu adalah kenikmatan yang besar. Bapak Ibu sekalian, saya tadi berdoa dari rumah, ya Allah mudah-mudahan gak ada kerusuhan di arah Cilengsi, dan alhamdulillah aman. Di depan Polres lengang, nggak ada apa-apa. Soalnya saya buka medsos jam 3 itu Polsek Pondok Gede itu ramai, dan ya begitulah seperti yang kita ketahui, di Cakung juga. Maka di satu sisi kita bersyukur kehadirat Allah, masih Allah selamatkan, tapi di sisi yang lain kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi mengungkapkan aspirasinya, mudah-mudahan ditenangkan hatinya. Ini tidak lagi anarkis, karena anarkis ini subhanallah ternyata gampang terpicunya. Gak hanya Jakarta, terus melebar ke luar Jakarta. Bahkan ada korban 3 orang meninggal di kantor DPRD Makassar kan, dibakar, masih ada orang di dalamnya gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tenangkan hati-hati mereka. Jemaah sekalian, ini semua tentu ada pemicunya ya. Dan kita tahu bersama bahwa memang kebijakan yang tidak adil itu akan memicu perlawanan. Terlebih sekarang kita berada di akhir zaman ya, banyak fitnah, sehingga taqarrubuz zaman, semakin dekatnya waktu, taqarrubul aswaq, semakin dekatnya pasar gitu kan di tangan kita. Kata Rasulullah, itu akan menimbulkan banyak fitnah, dan salah satu fitnahnya kita saksikan di hari-hari ini. Karena itulah mudah-mudahan di kesempatan yang singkat ini kita bisa menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati akan tenang. Bahkan nanti keselamatan juga itu bagi mereka yang memiliki hati-hati yang tenang. Illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, mari kita sedikit melihat sejarah tentang hati yang ghairu salim, yang tidak selamat. Itu bermula ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Tuhan berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini. Ternyata di kalangan malaikat itu ada satu jin yang bernama Iblis. Kita ketahui bersama kisah Iblis ini. Dalam riwayat 5.000 tahun beribadah kepada Allah. Setelah sebelumnya tinggal di muka bumi, kemudian terjadi kekacauan yang luar biasa, sehingga jin ini
karena kesolihannya dia diangkat oleh Allah ke langit dan disejajarkan dengan ahli ibadah, para malaikat. Tetapi ketika Allah hendak menciptakan seorang manusia, bukan jin yang akan jadi pemimpin, mulai itu hatinya tergoda untuk membangkang. Ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud dalam artian at-ta'zim wa tahrim. Jadi sujud penghormatan dan pemuliaan, bukan sujud seperti kita sholat tunduk patuh, bukan, tetapi menghormati keberadaan Adam sebagai manusia pertama. Seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Yang lain mah sujud, dia berdiri aja sendiri. Aba wastakbar, dia mulai membangkang dan merasa sombong. Wastakbar itu dari kabura yakburu, istakbara yastakbiru. Jadi hatinya itu merasa angkuh. Aku kan lebih baik daripada dia. Aku lebih dulu diciptakan. Dan aku pun diciptakan dari api. Sehingga nanti keluar statementnya, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Makanya nanti ketika kita menjadi orang baik itu harus. Tetapi ketika sudah merasa lebih baik dari orang, itu udah bermasalah. Makanya kita bersama-sama mudah-mudahan bisa membersihkan hati kita. Jadi ruku sujud kita itu tidak manfaat kalau hatinya tidak ikhlas karena Allah. Maka kita dapati satu hadis yang sudah kita hafal semua, Bapak Ibu. Hampir di semua muqaddimah buku-buku hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim itu menyampaikan hadis innamal a'malu bin niyyah. Jadi semua amal itu tergantung hatinya, niatnya. Kayak tadi kita sholat subuh. Kalau niatnya salah, ya bukan sholat subuh. Karena sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah juga 2 rakaat. Makanya hati itu harus hidup. Qalbun salim itu hati yang selalu tersambung kepada Allah, bukan qalbun ghafil, hati yang lalai. Nah, kalau hati yang lalai ini tubuhnya mah di masjid, hatinya di luar masjid, gitu kan. Makanya khusyuk itu ya berkaitan dengan hati. Jadi ketika iblis mulai memperlihatkan pembangkangannya, ternyata dia tidak hanya benci kepada Adam, tetapi dia juga benci kepada keturunan Adam. Jadi turun temurun tuh. Sehingga kata iblis, la uwiyannahum jami'a, aku akan sesatkan seluruh anak cucu illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memang ikhlas hatinya, tidak lagi ada penyakit hati. Nah, ini yang kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, a'malul qulub muqaddamun min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih diutamakan dibandingkan amalan anggota tubuh. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik itu sholatnya sama bersama para sahabat Nabi, bahkan di belakang Nabi sholatnya. Tetapi yang membedakan para sahabat dengan orang munafik itu hatinya.
Kalau para sahabat hatinya lillahi ta'ala, kalau orang-orang munafik itu alladzina hum yura'un, mereka itu riya hatinya. Mereka itu mudzabdzabina baina dzalik, ragu hatinya. Enggak bersama orang muslim, enggak juga bersama orang kafir. Jadi pertengahan yang tidak baik. Makanya hati mah harus punya sikap, enggak boleh netral. Kalau netral ya kayak orang munafik itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka salat tuh, mereka itu malas-malasan salatnya. Sementara orang-orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang salatnya khusyuk. Ya meskipun di tengah-tengah kadang kita digoda oleh setan. Kalau di awal insya Allah khusyuk. Ketika Allahu Akbar kita tahu ini sholat apa dan berapa rakaat gitu. Tapi nanti di pertengahan hati kita, pikiran kita digoda oleh setan, ingat macam-macam gitu. Tapi mudah-mudahan nanti di akhir ketika kita salam ingat kita sudah selesai sholat. Makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya itu, kalau orang awam, orang biasa itu khusyuknya minimal di 2 tempat. Ketika takbiratul ihram, tahu sholatnya sholat apa, rakaatnya berapa, jadi imam atau jadi makmum sadar gitu. Dan ketika salam. Kalau di pertengahannya masih digoda oleh setan, ya itu mah di luar kendali masing-masing. Tetapi kalau bisa khusyuk dari awal sampai akhir, nah itu yang luar biasa. Jadi ini kita harus mulai mengevaluasi hati kita. Apakah hati kita hati yang mukhlasin, yang memang menuju Allahnya serius gitu, sehingga tidak terkena kecaman-kecaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi di surah Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya ya lalai nilainya, lalai waktunya, lalai hikmahnya. Sehingga kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini sholat masih korupsi, ini sholat masih anarkis gitu kan, merusak, ini boleh. Kalau orang-orang yang sholat yang baik itu, yang mereka selaras antara ketika sholat dan setelah sholatnya. Karena nanti dia akan bertemu waktu-waktu sholat lagi. Subuh ketemu duhur, asar, maghrib, isya. Selalu terjadi proses pembersihan diri dari dosa. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, hatinya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hati. Bapak Ibu sekalian, maka urusan hati ini ya hanya kita sama Allah yang tahu. Makanya kita harus hati-hati dan waspada. Kata Rasulullah itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, rupa dan tubuhmu. Ini anugerah masing-masing. Ada yang ganteng, ada yang biasa, ada yang posturnya bagus, ada yang enggak bagus. Itu mah hak prerogatif Allah. Kita lahir di Cilengsi di Indonesia, ada yang lahir di Eropa, tinggi-tinggi, putih gitu kan, hidungnya mancung. Sementara kita mah hidungnya ya lumayan lah,
nggak mancung ke dalam gitu, masih enak dilihat gitu kan. Ada yang lahir di Afrika yang kelihatan hanya giginya doang yang putih gitu kan. Itu Allah nggak peduli, itu mah hak Allah gitu kan. Tetapi Allah melihat apa? Hati kita masing-masing dan amal perbuatan kita. Selaras tidak amalnya dengan hatinya. Makanya ketika iman itu punya 3 rukun kan, tasdiqun bil qalbi, hatinya membenarkan, kemudian lisanun, dengan lisan yang mengikrarkan, dan juga amal perbuatan yang membuktikan, maka akan tercipta seorang pribadi yang muslim. Sementara orang munafik itu tidak ada yang pertamanya. Dia iqrarun bil lisan, iya bersyahadat. Wa amalun bil arkan, iya dia juga kadang-kadang sholat gitu kan. Tetapi tasdiqun bil qalbinya nggak ada. Dia selalu ragu terhadap Allah, terhadap Rasul. Nah, ini jangan sampai kita ada virus munafik sehingga hatinya enggak bersih. Maka yang Allah lihat itu hati kita. Sehingga nanti di surah Al-Adiyat di akhir ujung tuh, wa hussina ma fis sudur, dan Allah akan bongkar semua apa yang ada di hati mereka. Ini rencana-rencana baik kita harus banyak dibandingkan rencana-rencana buruk kita, karena peluangnya sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada setiap jiwa itu jalan dosa dan jalan takwa, tinggal kita milih yang mana. Makanya ikhtiar kita ini yang dilihat oleh Allah. Qulubikum wa a'malikum, hati dan amal. Hati doang nggak cukup, yang penting eling gitu kan, yang penting ingat, nggak bisa, harus sholat. Makanya ada orang-orang sesat tuh, saya mah cukup ingat aja gitu, nggak mau sholat, nggak mau melaksanakan rukun-rukun Islam, ya nggak bisa. Karena Allah melihat hati sekaligus amal. Maka yang wajib ini semuanya sama, semua orang muslim wajib melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Adapun yang sunnah, nah ini mah sesuai porsi dan kesungguhan masing-masing. Makanya kita alhamdulillah dimudahkan Allah. Habis sholat fardu ada sholat sunnah, puasa Ramadan ada puasa sunnah, zakat ada sedekah, haji ada umrah. Alhamdulillah sedawang berpulang umrah. Mudah-mudahan kita kecipratan doanya gitu ya, bisa nyusul, amin ya rabbal alamin. Kalau di sana mah aman saja. Ketika ke Jakarta lagi rusuh masuk. Makanya di YouTube banyak tuh Imam Masjidil Haram mendoakan Indonesia, Imam Masjid Palestina mendoakan Indonesia juga. Karena Indonesia sebagai salah satu negara yang jumlah kaum musliminnya mayoritas, itu dunia menyorot kita juga. Semalam tuh sholat maghrib, itu imamnya berdoa tuh, doanya ada tuh di YouTube. Allahumma tma'inna Indonesia, ya Allah tenangkanlah Indonesia. Allahumma tma'inna quluba su'ubiha, ya Allah tenangkanlah hati bangsa Indonesia. Jadi mereka juga solidaritas terhadap kita, sebagaimana kita juga solidaritas mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ini udah berapa hari, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, udah 4 hari. Mudah-mudahan sih Allah berikan ketenangan kembali, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, maka langkah kita memperbaiki hati itu sama seperti kita melewati ibadah-ibadah
yang kita lakukan secara fisik, sehingga hati kita ini ya lebih dominan ketakwaannya, tidak dominan fujurnya. Karena banyak orang yang fasik. Fasik itu kalau dalam komunitas kaum muslimin, ibadahnya jalan tapi maksiatnya juga jalan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi menganggap enteng maksiat itu penyakit hati yang besar, dengan harapan nanti taubat gitu, nanti juga taubat istighfar diampuni oleh Allah. Nggak bisa seperti itu. Kita ini berpacu dengan waktu. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Jadi nggak boleh nunda-nunda amal soleh itu. Ya meskipun Allah punya pintu taubat gitu kan, tetapi kita nggak tahu apakah kita sampai ke situ atau tidak. Makanya kata Nabi, Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai kerongkongan. Kan sekarang itu banyak mati mendadak, itu banyak. Lagi nyetir, mati. Atau ketabrak gitu kan. Atau lagi duduk, ajalnya tiba, kita nggak tahu. Makanya harus mewaspadai, jangan-jangan 1 menit ke depan kita wafat. Maka kata Ustaz Adi Hidayat, yang harus dilakukan di akhir zaman itu azzikru lil maut, mengingat, berzikir terkait kematian, karena kematian bisa datang tiba-tiba. Ada yang sakit, yang meninggal yang jagain, yang sakitnya masih ada ajalnya gitu kan. Yang sehat meninggal, kita nggak tahu. Makanya kita selalu husnuzon kepada Allah dengan memperbaiki amal-amal kita masing-masing. Nah, maka orang yang hatinya bersih, mudah-mudahan dengan sesamanya pun ya tercipta hubungan yang baik. Kata Nabi itu, la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian jangan saling benci, jangan saling membelakangi, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka harusnya permintaan maaf itu yang mudah kita lakukan gitu. Meskipun ya para pejabat kita udah telat ya, ketika udah ricuh baru minta maaf gitu ya, nggak boleh. Kita itu ya harus rendah hati. Makanya pemicu kekacauan itu kan salah satunya kemarin itu arogan gitu ya, sehingga akumulasi penderitaan rakyat itu ya terjadi seperti ini. Nah, jemaah sekalian, maka imam-imam yang concern terhadap hati, salah satunya adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau itu menyebutkan ada namanya afatul qulub, penyakit-penyakit hati. Yang paling besar itu adalah sombong. Al-kibr. Kibr itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batorul haq. Kibr itu adalah menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, wastihza'un nas, dan meremehkan orang. Jadi merasa lebih baik dan orang lain berada di bawahnya. Maka batorul haq ini seperti kasus iblis, dia lupa bahwa yang menyuruhnya itu Allah. Dia ingat subjeknya aja Adam. Adam itu dari tanah, sementara aku dari api, dan api lebih baik dari tanah. Kalau saja logika iblis jalan, api itu dari mana?
dari tanah yang menumbuhkan pepohonan. Tidak terjadi begitu saja. Makanya korek api dari pohon. Pohon di mana? Ya di tanah, di tanahnya. Jadi enggak jalan logikanya. Dia lupa yang menyuruhnya adalah Allah. Padahal kalau saja dia sadar gitu ya, ketika dimurkai Allah, ditegur oleh Allah, harusnya kan sadar. Kayak Nabi Adam ketika dilarang mendekati pohon khuld, pohon keabadian gitu ya kan. Nabi Adam sadar, minta ampun sama Allah, itu salah gitu. Tapi kiber justru membuat iblis menantang Allah. Dan ini yang luar biasanya, dia lupa bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Maka nanti kata Ibnu Qayyim, pelaku maksiat itu ada harapan untuk diampuni oleh Allah, tapi pembangkang tidak ada maaf bagi mereka. Makanya iblis Allah sematkan kan, ar-rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi yang Allah kutuk gitu kan, nggak ada lagi kata maaf. Karena memang orang-orang sombong itu diingatkan pun dia tidak akan sadar. Coba kita ambil satu kisah ya. Dalam riwayat itu yang disebutkan bahwa para nabi itu bertemu dengan iblis. Apakah iblis yang mendatanginya atau memang nabinya yang mendatangi iblis itu? Nabi Musa alaihi salam sebagai kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah, dia bertanya kepada Allah terkait iblis. Wahai Tuhanku, adakah kemungkinan engkau mengampuni iblis? Kata Allah, iya, ada peluang iblis aku ampuni. Cuman ada syaratnya, kata Allah kan. Sampaikan wahai Musa kepada iblis agar dia datang ke kuburan Nabi Adam dan sujud di situ, baru aku ampuni. Nabi Musa datang bertemu dengan iblis mengatakan syarat itu. Tapi lihat jawaban iblis yang kiber, yang sombong itu. Wahai Musa, bagaimana mungkin aku datang ke kuburan Adam untuk sujud, padahal dia sudah mati. Waktu hidupnya saja aku nggak mau sujud. Jadi seperti itu logikanya. Waktu hidup aja aku nggak mau sujud, apalagi sekarang Adamnya sudah mati. Nah, makanya kesombongan iblis itu akan berlangsung hingga hari kiamat. Apa kata iblis? La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia bersumpah di hadapan Allah, akan aku sesatkan seluruh anak cucu Adam. Aku datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Masya Allah. Jadi itu sumpah iblis. Dia akan menskenariokan kesesatan sebagai keindahan. Dan sekarang banyak yang terjebak oleh rayuan bujukan iblis itu. Makanya kita harus mewaspadai godaan-godaan setan ini. Salah satunya ini yang saya sering sebut, ini bisa jadi jalan ke surga, tapi juga banyak menjadi setan gepeng. Orang belum baca Quran tapi udah baca medsosnya lebih lama dibandingkan zikirnya. Maka untuk mewaspadai hal itu kita harus ketat dengan waktu. Seperti doa pagi hari itu kan waktunya habis subuh sampai zuhur. Baca dulu, jangan sampai baca yang lain. Doa pagi, doa sore hari itu kan waktunya ba'da asar sampai malam. Jangan sampai tidur sebelum baca doa sore hari. Karena kita nggak tahu apakah kita akan masih hidup esok hari atau enggak gitu kan. Sehingga kata Abdullah bin Umar, beliau menafsirkan hadis Nabi,
tentang waktu. Fala tantadhiril masa. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris sobah. Jika kamu berada di pagi hari, jangan menanti sore hari, entar aja sore. Ketika kamu di sore hari, jangan menanti pagi hari. Karena kita nggak tahu kematian datang di pagi atau sore hari. Nah, sehingga ada perlawanan terhadap setan. Kita mengetatkan waktu, jangan sampai waktunya habis digoda setan. Nah, makanya jemaah sekalian, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah. Dari waktu ke waktu kita datang ke masjid 5 kali dalam sehari, dan itu cukup untuk melawan setan. Nah, makanya ini ya kita jadikan sarana ke surga, karena di sini ada aplikasi Quran juga ada, tapi aplikasi dosa juga banyak gitu ya. Makanya kita harus memilah dan memilih. Nah, sehingga nanti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya Sayyidina Umar sering mengajak sahabat-sahabatnya, hayya nu'minu sa'ah. Mari kita menguatkan iman kita sesaat saja. Salah satunya dengan tausiah. Gitu. Banyak orang yang melewatkan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu. Ada majelis tapi enggak datang ke majelis gitu. Ada ceramah kita lewatkan. Ada Quran yang dibaca kita lewatkan. Makanya kayak medsos itu semuanya hadir di situ. TikTok gitu kan. Ceramah ada, baca Quran ada, tapi joget-joget juga ada gitu kan. Nah, yang kita skip ya yang maksiat, tapi yang baik nih kita dengerin. Para penceramah banyak yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada di medsos kita. Karena itu cerdaslah kita dalam memanage waktu, biar hati kita tidak lalai. Kalau kita melihat para salafus saleh dulu, masya Allah, luar biasa memang. Dalam memanage hati itu, salah seorang tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib, itu tokoh tabi'in. Beliau itu banyak muridnya. Untuk urusan sholat itu beliau itu masya Allah luar biasa. Kata muridnya itu, guru kami Sa'id bin Musayyib itu tidak pernah melewati punggung orang lain. Tidak pernah melewati punggung orang lain kalau ke masjid. Maknanya dia paling awal datang ke masjid, nggak melewati punggung orang. Ketika ditanyakan kepada beliau, bagaimana bisa selama 40 tahun nggak pernah melewati punggung orang? Kata beliau itu, litaqma'inna qalbi. Jadi untuk menenangkan hatiku, nggak ada syakwa sangka gitu kan, nggak ada suuzon kepada hamba-hamba Allah. Datangnya paling awal, nggak ada komentar-komentar miring gitu kan. Jadi kalau orang yang datang di awal, dia mau di mana aja terserah. Yang boleh mengkaplingkan di masjid itu kan hanya imam. Kalau makmum mau di mana saja. Bahkan shaf awal itu lebih berhak ditempati oleh orang yang duluan datang. Cuman sayangnya di kita datang ke masjid awal, mojok gitu kan. Bukan memenuhi yang shaf awal. Jadi mereka serius dalam menenangkan hatinya. Jadi biar tidak lihat yang macam-macam, udah duluan ke masjid. Ya kita masih alhamdulillah dipanggil datang gitu kan, nggak males-malesan gitu ya.
apalagi dengan kondisi masjid yang sudah nyaman, mewah gitu kan, harusnya juga kita nyaman di rumah Allah. Makanya orang yang memiliki hati yang tenang, yang mereka yang dekat dengan Allah, sehingga ke masjid itu sesuatu yang dirindukan, termasuk juga membaca Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah, hatinya menjadi tenang. Sehingga kalimat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu prakteknya dia tenang ketika sholat, dia tenang ketika baca Quran, dia tenang ketika mendengar Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa. Allah ajak kita untuk menghadirkan ketenangan hati dengan beribadah kepadanya. Sehingga Nabi itu sering mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan sholat. Maksudnya, ya azan itu sesuatu yang dirindukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, suara Bilal itu Masya Allah luar biasa. Ketika Bilal azan, karena suaranya enak, itu seluruh penduduk Madinah datang merespon panggilan Bilal. Dulu mah belum ada ini, pengeras suara kan. Bilal naik gitu kan ke atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua dengar, datang gitu. Di YouTube itu ada nasyid itu yang melantunkan orang-orang dari Afrika. Suaranya enak banget. Makanya pantas kalau Rasul itu milih Bilal. Di samping lantang, enak suaranya. Dan Sayyidina Bilal ini karena suaranya enak, apa yang beliau lakukan? Sebelum azan beliau itu berdoa, ya Allah ikhlaskan hatiku, jangan sampai menjadi sombong karena suaranya. Dan setelah azan beliau juga berdoa, ya Allah ikhlaskan hati. Jadi dua kali berdoa agar hatinya bersih, jangan sampai ada riya di situ. Sampai segitunya. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketenangan hati itu juga harus diusahakan. Nggak bisa dia datang sendiri tenang gitu. Makanya agar tenang hati kita, ya banyaklah ingat Allah. Bahkan kalau mau sholat, udah tersedia makanan, kata Nabi, la sholata bihadratit ta'am. Enggak boleh sholat dulu ketika hidangan sudah dihidangkan. Makan dulu baru sholat. Khawatir sholatnya ingat ke makanan itu. Makanya prepare waktunya harus cukup gitu kan. Nah, banyak kita yang terganggu oleh agenda-agenda yang melalaikan. Salah satunya biasanya wedding itu, undangan nikah itu kan jam 11 sampai jam 1. Nah, sementara jam 12 itu ada waktu zuhur. Banyak orang yang terkelabui dengan itu. Wah, entarlah waktu sholat masih ada gitu kan. Nanti aja habis kondangan. Padahal waktu sholat mah nggak boleh diganggu gugat gitu kan. Makanya ya udah sholat dulu baru hadir kondangan. Jangan nanti sholatnya setelah kondangan. Apalagi makanannya kan banyak kalau di kondangan itu kan. Nggak cukup 1-2 menit gitu kan, pasti akan keliling gitu ya. Nah, orang-orang yang hatinya bersih, sekecil itu pun mereka perhatikan gitu ya. Makanya nanti yang diberikan pahala oleh Allah itu adalah mereka yang hatinya memang bersih,
dari noda-noda, dari penyakit-penyakit yang nempel di hati. Kemudian setelah al-kibr itu, maka yang kedua itu adalah al-ujub, bangga dirinya. Nah, ini juga penyakit hati. Kita itu, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan semuanya bersumber dari Allah. Maka nggak boleh kita bangga dengan capaian yang kita dapat. Nah, makanya orang-orang kaya di kalangan para sahabat Nabi itu, mereka nggak bangga dengan kekayaannya, tapi mereka justru bangga dengan pengorbanannya di jalan Allah. Nah, ini yang belum kita dapati saat ini. Dulu fakir miskin itu tidak menderita karena kemiskinannya, karena ada saudara-saudaranya yang membantu. Tapi sekarang mayoritas orang miskin justru menderita karena kurangnya orang-orang yang membantu. Nah, apalagi kekacauan yang terjadi saat ini salah satunya dipicu oleh pajak yang naiknya di luar nalar. Di beberapa daerah kan, kemarin di Pati yang besar itu demonya 250%, alhamdulillah dicabut. Cirebon 1000% gitu kan, masya Allah, itu kan di luar nalar, masa pajak meningkatnya seperti itu. Makanya ya bisa jadi kerusuhan ini bisa mengingatkan para pejabat gitu kan, karena kalau nggak rusuh ya begitu-begitu aja gitu. Jadi korbannya ya aset fasilitas umum ini yang kita sayangkan gitu ya. Bapak Ibu kalau ke Senen itu lihat jembatan penyeberangan orang itu kan indah banget gitu. Sekarang tinggal puing-puing nih. Padahal itu fasilitas umum gitu kan, yang menghubungkan atrium dengan pasar Senen itu, dan indah. Peninggalannya siapa? Pak Anies Baswedan kan, dihancurkan, dibakar itu. Mudah-mudahan hatinya diberikan ketenangan oleh Allah, dan kita juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk memanage hati kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Imam Asy-Syafi'i itu melakukan evaluasi setiap malam sebelum tidurnya. Jadi hatinya itu dikoreksi. Kalau ada kenikmatan ya bersyukur, banyak hamdalahnya, banyak tasbihnya. Ketika ada kekeliruan, dosa, banyak istighfarnya. Makanya dalam riwayat, istighfar itu menjadi zikir orang-orang yang sukses. Imam Syafi'i itu sukses dalam bidang keilmuan, istighfarnya banyak. Sementara seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik itu sukses dalam kehidupannya, bahkan rezekinya melimpah, anaknya banyak banget, itu istighfarnya banyak. Nah, kita mudah-mudahan bisa ngikut gitu. Sekarang ambil tasbih digital, ya istighfar minimal 1000 kali dalam sehari. Kalau Rasul kan beliau mencontohkan 70 sampai 100 kali. Beliau nggak punya dosa, maka yang banyak dosanya ya harus banyak istighfarnya. Kita nggak berbicara ahli sufi ya. Abu Hasan As-Sadili itu yang jadi tokoh tarikat Naqsyabandiyah segala macam tuh, itu biasa istighfarnya 150.000 kali. Gimana ngitungnya itu ya? Dulu kan tasbih aja belum ada gitu, tapi muridnya menyebutkan beliau itu biasa istighfar sehari semalamnya 150.000 kali. Gimana coba itu ngitungnya? Wallahu a'lam bishawab gitu kan. Jadi
Mereka yang dekat kepada Allah itu justru lebih banyak zikirnya, lebih banyak istighfar. Nah, itu yang bisa kita lakukan agar bersih hati, bersih jiwa ya dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang sering kita baca itu ada di surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar-benar taubat. Taubat yang hakiki itu. Jadi taubat yang hakiki itu menghentikan diri dari dosa, menyesali dosa, dan bertekad tidak berdosa. Itu kan butuh effort yang besar. Karena nih nafsu kita itu seperti anak kecil. Nafsu itu katifel kata pepatah. Nafsu itu seperti anak kecil. In lam taftimuhu yanfatimu. Kalau enggak dihentikan tuh anak kecil kalau netek sama ibunya enggak dihentikan, dia akan menyusut terus. Makanya harus dipaksa untuk dihentikan. Begitu juga dosa. Kalau enggak dipaksa untuk dihentikan, dia akan berdosa terus. Berharap diampuni tapi dosa terus gitu. Ya kayak para koruptor kita tuh. Berharap kalaupun ketangkep gitu kan dapat remisi, dapat amnesti, abolisi gitu kan. Penjara yang 20 tahun ya ujung-ujungnya cuman 2 tahun, habis itu ketawa-ketawa lagi, sisa duitnya masih banyak. Sama seperti itu jiwa kita juga. Jadi berharap ampunan. Memang kita harus berharap, tapi jangan mempermainkan. Emang Allah nggak melihat, emang Allah nggak mendengar gitu kan? Sehingga kata Hasan Al-Basri, aku malu jika Allah melihatku dalam kondisi aku bermaksiat kepadanya. Makanya aku hentikan maksiat itu. Ini mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membersihkan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak diri pribadi dan jemaah sekalian untuk selalu memanage hati kita agar menjadi hati yang damai, yang tenang, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya kah MC-nya? Atau enggak ada? Kalau enggak ada kita tutup dengan doa sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minal nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ati anfusana taqwaha anta khairu man zakkaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Doa majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.